kan yang Islam kuliner apa antik masuk ke Riko dengan sudut pandangnya dia kayak gitu ya kan ada orang yang tidak mempercayai Tuhan dan agama kayak gitu, tapi kalau Riko ini dia mempercayai, pindah ke Aussie, terus setelah pindah ke Aussie gak lama ibunya itu meninggal gitu. Jadi akhirnya Riko ini dia itu besar sama bapaknya di Aussie dan Riko ini awalnya dia itu masih lumayan memiliki background Islami di keluarganya, tapi lebih kuat dari ibunya kayak gitu. Nah setelah ibunya meninggal akhirnya mungkin bapaknya ini dia itu entah putus asa, akhirnya bapaknya malah jadi orang yang bingung atas hidupnya. Jadi dia coba nikah sama perempuan sana, terus habis itu ya kawin cerai kayak gitu. Yang akhirnya si Riko ini kurang kasih sayang dari orang tuanya dari kecil sampai akhirnya pas udah besar Riko itu lebih fokus terhadap hidupnya dibanding ke karirnya gitu. Jadi Riko itu dia mencoba untuk mencari sebuah arti kehidupan di dalam hidupnya. Dia tuh ngerasa kayak ada satu hal yang kurang kayak gitu, tapi dia masih belum bisa nemu apa itu. Yang akhirnya dia itu bisa menemukan oh ternyata hilangnya di Riko itu adalah sebuah keimanan kayak gitu. Dan karena memang di sana di Australia Riko itu kurang melekat budaya Islami atau lingkungan Islamnya, jadi Riko itu akhirnya dia tumbuh dan besar menjadi orang yang agnostik. Agnostik itu adalah Riko ini dia mempercayai adanya Tuhan, tapi dia itu tidak memiliki status agama kayak gitu. Sampai akhirnya sahabatnya Adin itu berperan sebagai ganda. Adin berperan sebagai ganda, sahabatnya Riko, yang akhirnya Ganda sama Riko pulang ke Indonesia, dan di Indonesia Riko memulai cerita hidup barunya di film Baru Cinta. Satu bab ini ya, kamu cerita tadi ya. Detail kan? Makanya gue nanti yang lebih detail gitu ceritain. dari cowok Indonesia yang di Australia atau syuting di Australia juga. Iya, gue lumayan belajar gitu dari ya beberapa teman gue juga yang kuliah di sana kayak gitu, karena culture itu kan lumayan ngebentuk orang kayak gitu. Jadi si Riko ini ya biasa dia habitnya itu mungkin kan kalau di Indonesia itu karena kita memiliki budaya timur dan juga kita punya batasan-batasan agama, akhirnya let's say kayak minum alkohol itu kalau bagi orang luar atau budaya Eropa itu adalah hal yang biasa kayak gitu, tapi di Indonesia atau yang memiliki agama Islam itu kan diharamkan kayak gitu. Nah dari hal-hal itu kan bisa membentuk karakter kayak gitu. Nah jadi akhirnya gue bisa mengambil pengalaman dari orang yang punya pola atau biasa hidup kayak gitu. Kalau untuk agnostik sendiri, lu gimana ngedalamin risetnya dan gimana memerankannya? Kalau misalnya agnostik kan berarti dalam diri ya, kalau misalnya emang ada gerak-gerak gitu, memastikan banget ya. Ini menarik banget bicara tentang agnostik. Jadi beberapa orang itu percaya, oh ketika gue memiliki agama, gue akan memiliki pola hidup yang seperti ini kayak gitu. Tapi bagi Riko enggak gitu. Riko itu bilang, gue nggak butuh agama kayak gitu. Toh buktinya Riko itu ya dia hidup aja kayak gitu. Bagi Riko selagi dia baik ke orang lain dan sesama, dia udah ngerasa cukup kayak gitu. Tapi itu adalah denialnya dia. Dalam lubuk hatinya Riko, dia masih tetap ngerasa kurang, masih ada yang ada yang salah kayak gitu. Baik sesama itu masih belum cukup ternyata. Iya, baik sesama untuk hubungan antara horizontalnya, tapi hubungan vertikalnya dia yang kurang kayak gitu. Dan lu risetnya gimana buat soal agnostiknya? Ada baca-baca buku juga atau? Kembali lagi mengambil pengalaman orang sih. Ada temen gue yang agnostik, gue pernah kayak gue tanya-tanya sama dia kayak gimana dan lain-lain kayak gitu. Ya benar, jawabannya dia tidak memperdulikan soal agama. Yang penting gue percaya adanya Tuhan, agamanya terserah kayak gitu. Tapi yang penting gue masih berguna bagi orang lain, gue baik dan lain-lain. Ya, pandangan
10 hari. Tantangannya kalau buat gua waktu itu scene di Aussie itu kayak 70% deh kalau nggak salah tuh scene-nya berat-berat yang di sana kayak gitu. Di samping berat itu juga ada faktor X kayak gitu. Jadi kan kalau season Aussie kan lumayan kebalik gitu. Dia tuh winternya kan kayak di summernya di Eropa kan. Nah waktu itu kita juga syuting tuh ya pertengahan tahun gitu, which is winternya Aussie. Dan dengan scene yang berat, faktor X-nya itu adalah kayak gue waktu itu syuting sama yang jadi bokap gue, Jamie Aditya. Scene-nya tuh deep antara bokap dan anak kayak gitu. Tapi kita ngerjainnya itu di pinggir dok dermaga gitu dengan kondisi hari itu windy banget, dingin, itu lumayan nusuk ke tulang. Waktu take gue sama dia tuh berdua tuh bener-bener kayak nahan banget karena begitu gue kelar take cut itu gue berdua langsung kayak ini terus. Nggak cuma gue ya, kru yang lain semua juga pada begini. Tapi kita nggak mungkin dong pas lagi take gitu, apalagi scene-nya deep gitu. Terus gila nggak mungkin kayak gitu. Jadi ya ada aja sih faktor-faktor X tantangan-tantangan itu kayak gitu. Kalau dari Indah,